Halo Sobat Bandung, selamat datang di Hizbul Waton, Kafilah Penuntun Muhammad Jasman, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, kami dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Nah, kami mau membahas sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Kita akan membahas kenapa sih kita harus ikut diklat lanjutan dan diklat instruktur. Simak video ini sampai akhir. Halo Rakanda. Ya, Saya mau nanya, menurut Rakanda, kenapa sih kita itu sebagai kader mengikuti DIDM? Jadi pentingnya kenapa harus mengikuti diklat lanjut maupun diklat instruktur ini karena di internal HWUMS ini adalah tangga perkaderan yang sangat penting. Ini di sini tidak hanya sebagai perkaderan, ini juga meningkatkan level kompetensi dari kader-kader HWUMS itu sendiri selepas dia lulus dari diklat anggota maupun diklat sebelumnya. Oh iya Rakanda, kalau untuk pelaksanaan DIDM itu seperti apa sih? Mekanismenya nanti diklat itu dibagi menjadi dua, yaitu diklat ruang dan diklat lapangan. Diklat ruang ini kurang lebih dilaksanakan selama 1 minggu. 1 minggu ini bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, karena nanti tergantung juga teknisnya. Lalu diklat lapangan ini kita dibagi menjadi 3 medan, entah diklat lanjut maupun diklat instruktur. Dibagi menjadi 3 medan. Apa aja medannya? Kalau diklat lanjut itu maupun diklat instruktur ya, ada medan Gunung Hutan pertama itu yang durasi pelaksanaannya sekitar 4 hari kurang lebih. Lalu ada medan tebing. Medan tebing ini durasi mungkin sekitar 3 hari kurang lebih ya, bisa jadi lebih bisa jadi kurang karena itu menyangkut dengan jumlah peserta, alat-alat dan sebagainya medannya. Lalu yang terakhir ada diklat medan air, dan air sekitar kurang lebih juga 3 hari. Nah, sebelum kita mengikuti diklat instruktur kan pasti ada beberapa tantangan yang dihadapi para kader. Salah satunya izin orang tua atau mungkin bentroknya dengan perkuliahan atau bahkan dengan biaya. Nah, kira-kira dari Rakanda apakah ada solusinya? Untuk solusi mungkin karena ini permasalahan yang menurut saya sudah menjamur ya, apalagi kalau di gasnya pendidikan dan pelatihan instruktur, artinya dia sudah melewati 2 tahap pendidikan sebelumnya, pendidikan anggota dan pendidikan pelatihan lanjutan. Ketika dia sudah mau menangani solusi permasalahan tersebut di 2 gas sebelumnya, seharusnya dia juga bisa menangani permasalahan tersebut ketika pendidikan dan pelatihan instruktur. Apalagi kalau di keinstrukturan, cara dia melihat sebuah masalah, cara dia memecahkan sebuah masalah itu menjadi poin penting. Artinya hal ini seharusnya bukan jadi masalah besar, bukan jadi tantangan. Pun ketika nanti dia pada suatu masalah yang sedikit berbeda, mungkin cara dia menanggapinya pun itu menjadi poin penting ketika nanti dia menjadi instruktur. Mungkin seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke orangnya. Ketika dia benar-benar siap untuk menjadi instruktur, artinya jika dia benar-benar siap untuk memecahkan sebuah masalah, apalagi terkait dengan pendidikan itu. Mungkin dari Ayunda ada solusi nggak? Kita akan menghadapi diklat lanjutan gitu kan ya. Kalau soal perizinan kampus sendiri itu sebenarnya memang ini berbicara lagi soal prioritas, di mana memang kita berkegiatan di HWLMS ini apakah memang pure dari apa yang kita mau sendiri kah? Niat kita memang murni ingin melakukan hal yang baru di sini, ingin menjadikan dari yang bermanfaat atau seperti apa gitu. Karena pastinya sebagai mahasiswa kan kuliah itu nomor 1 ya. Nggak mungkin kita bisa mengesampingkannya, apalagi ini 8 hari sendiri gitu kan. Pasti banyak yang kayak bertanya-tanya, aduh aku ada praktikum, aku ada laprak, aku ada yang lain lah segalanya kayak gitu. Atau bahkan mungkin teman-teman yang lain yang dia udah magang atau malah dia udah punya kesibukan di luar kuliahnya sendiri gitu, atau dia berjuang di luar hal kayak misal kerja kayak gitu. Kadang juga merasakan juga teman-teman yang seperti itu karena pun ternyata nggak sesimpel kelihatannya gitu. Tapi kalau buat solusinya sendiri itu adalah komunikasi, karena memang ternyata komunikasi itu nggak lagi-lagi dari kita ke teman kita yang merasakan itu aja itu enggak, tapi bisa ke pihak kampusnya juga. Jadi memang harus dibantu, saling membantu, bukan hanya dari dia pribadi, tapi juga orang lain yang di dekatnya yang bisa membantu buat negosiasi pihak kampusnya. Karena memang nggak banyak dosen yang bisa kita guide, tapi
tidak sedikit juga usaha yang harusnya kita nggak lakukan gitu, gimana ya kata-katanya. Intinya pokoknya kalau kita masih ada usaha itu artinya emang masih ada jalan gitu. Jadi boleh kasih pesan atau motivasi kepada kader-kader atau anggota kita yang siap untuk ikut di DIBL. Teman-teman yang mau diklat lanjutan, jangan berpikir bahwa diklat lanjutan itu adalah sebuah beban atau malah sebuah hal yang kamu anggap berat ya. Maksudnya kayak kalau misalkan memang kemarin sudah merasakan diklat anggota, terus habis mau diklat lagi namanya diklat lanjutan gitu kan, terus merasakan bahwa enggak nanti gini nanti gitu kayak gitu. Tapi jangan merasakan hal buruknya. Coba pikirkan apa hal positif yang bisa kamu dapatkan dari diklat lanjutan ini. Kalau misalkan masih kepo, coba klik lagi pengertiannya seperti apa, klik lagi outputnya buat menjadi apa, apakah nanti akan bermanfaat buat HW itu sendiri aja atau buat diri kamu juga kayak gitu. Diklat instruktur, sebuah organisasi itu perlu yang namanya estafet kepemimpinan, dan di HWMS estafet kepemimpinan itu akan selalu ada ketika adanya kader, dan kader itu dicetak melalui pendidikan di HWMS, dan pendidikan itu butuh yang namanya instruktur. Kalau kalian masih ingin HWMS ini eksis, maka ya itu lanjutkan estafet kepemimpinan, lanjutkan estafet perkaderan itu melalui tiga instruktur. Dengan kalian mengikuti tiga instruktur, kalian nanti bisa mencetak kader-kader selanjutnya yang akan terus meneruskan perjuangan kita di HWMS. Kalau pesannya, saya harapkan teman-teman nanti serius ya mengikuti diklat lanjut maupun diklat instruktur ini, karena selain ini penting untuk pengembangan organisasi atau perkaderan di dalam organisasi, ini juga penting untuk peningkatan kapasitas individu, baik itu dari segi pengalaman, dari segi kompetensi, dan mungkin dari parameter yang lain juga. Jadi saya harapkan serius, karena kalau nggak serius rugi di waktu dan rugi di tenaga. Nah, udah tahu kan kenapa kita harus ikut diklat lanjutan dan diklat instruktur? Jadi jangan lupa ikut dan daftar diklat lanjutan dan diklat instruktur DIBL. Ayo. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang.